warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami, di mana di tempat ini kami akan membahas tentang masalah, ya nggak jauh-jauh tentang masalah sistem negara. Dengan tema apa? Dengan tema demokrasi. Tapi sebelum saya berbincang-bincang, tentunya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dengan Pak Budi. Adapun saya pun tidak sendirian. Saya dengan siapa? Ahmad Ramadan Lubis dari kelas 9B. Ahmad Ramadan Lubis kelas 9B. Panggilannya apa? Rama, Pak. Rama, kamu tahu Indonesia? Tahu, Pak. Iya. Kan itu negara saya. Ya, negara kamu. Indonesia merupakan negara yang sangat besar, di mana di dalamnya itu terdapat banyak perbedaan. Perbedaan apa aja sih di negara kita yang kamu tahu? Kalau perbedaan sih itu banyak, Pak. Ada perbedaan agama, ras, suku, budaya. Banyak deh, Pak. Tentunya dengan banyak-banyak perbedaan itu kita kan nggak mudah untuk bagaimana menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kalau kita tidak mempunyai satu upaya untuk niatan untuk menyatukan perbedaan tersebut, maka Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi sebuah negara kesatuan. Sebagai seorang pelajar nih, bagaimana sih cara kamu atau upaya kamu untuk menjaga supaya negara Indonesia ini tetap utuh menjadi negara kesatuan? Kalau upayanya itu kita bisa membina anak-anak muda untuk lebih mempelajari budaya-budaya bangsa Indonesia yang banyak tuh, ada suku budaya kita pelajari. Jadi sebagai seorang pelajar tentunya kamu akan mempelajari budaya-budaya yang lain sehingga sebagai perbandingan kita. Tetapi dengan perbandingan tersebut kita harus tetap menghargai, walaupun kita tidak boleh membanding-bandingkan bahwasanya budaya kita itu lebih bagus. Tetapi walaupun berbeda kita tetap menjaga toleransi. Indonesia ini kan negara sangat besar nih, di mana pemerintahnya itu bentuknya apa? Republik. Bentuk dari negara itu adalah republik. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya di negara berbentuk republik itu adalah sejarah demokrasi. Apa demokrasi? Demokrasi itu adalah merupakan salah satu contoh di mana pemimpin sebuah negara itu dipilih oleh rakyat. Peraturan dipilih oleh rakyat. Nah, berbicara demokrasi, apakah sistem demokrasi di negara Indonesia kita cintai ini itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Kalau untuk itu sekarang seperti yang Bapak tahu ya, itu banyak kasus korupsi, terus ada juga kasus-kasus banyak deh yang lain-lain deh. Itu apa ya, sangat tidak menguntungkan bagi rakyat, karena kan seperti yang Bapak bilang tadi, demokrasi itu hasil pilihan dari rakyat, semuanya dipilih oleh rakyat. Sedangkan pemerintah sekarang tuh banyak kan yang mau seenaknya aja. Jadi kayak, waduh, saya mau banyak duit nih, korupsi deh. Padahal kan itu melanggar undang-undang, dan itu juga bisa masuk penjara. Jadi ternyata di negara semaju Indonesia kita juga dalam kategori negara yang kaya. Selain sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan budaya. Tetapi ada beberapa kelemahan di negara kita yang menjadi perhatian khusus. Salah satunya adalah di masih maraknya korupsi di tingkat pejabat. Harapan kamu untuk Indonesia ke depan apa? Saya harap sih untuk Indonesia itu semoga kedepannya korupsi itu sedikit lah. Karena nggak ada gitu ya? Iya, kalau bisa nggak ada. Karena itu cukup merugikan bangsa Indonesia, menambah utang negara Indonesia. Jadi ya semoga kedepannya bisa lebih baik Indonesia. Jadi kita berharap bahwasanya dengan berkurangnya orang-orang yang korupsi, kemiskinan yang masih ada itu bisa mengurangi angka kemiskinan dan juga mengurangi pengangguran. Baiklah, mungkin hanya ini aja bincang-bincang kita kali ini.
yang bermanfaat kita bisa ambil ilmu dan hikmahnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.